dan hiu kan kadang nonton review. Jangan lupa subscribe channel ini. Dah. Saya mulai merokok sejak SMP kelas 1. Ya, waktu itu 2005 sejak ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal waktu saya duduk di bangku kelas 1 SMP waktu 2005. Saat itu saya sangat stres banget. Dan saat itu saya itu merokok sembunyi-sembunyi dulu, pertamanya di kamar sebelum ibu tahu. Setelah ibu tahu dan memarahi saya juga dapat tampar dari ibu. Setelah dapat tampar, akhirnya saya tetap ngotot tuh untuk merokok karena saya sangat frustasi. Bapak saya meninggal, terus saya tidak tahu harus berbuat apa, malah saya masih ingin membutuhkan kasih sayang seorang bapak. Akhirnya saya merokok sampai sekarang saya tetap merokok, udah dapat izin juga. Tapi selama merokok saya tidak pernah seperti dibilang maling ya. Terus saya nggak pernah jadi pengemis juga untuk sebatang rokok. Saya juga tidak melakukan hal-hal yang enggak untuk mendapatkan rokok. Ya kita harus pikir positif, kita harus lebih kerja lagi dengan giat, kita harus bersemangat lagi berkarya atau apalah. Karena seorang perokok itu berpikir kita cari uang itu cuma hobi gitu. Jadi kalaupun ada lebihnya ya kita sisipkan ya gini. Kalau saya rokok dalam satu hari itu saya belinya keteran 3 batang dalam 24 jam. Satu hari semalam itu saya cuma 3 batang 5 ribuan. Nah misalnya saya dapat uang 100 ribu, jadi saya sisipkan itu rokok 5 ribu, jadi 95 ribu saya buat tabungan seperti itu. Jadi kenapa saya harus terus mencari uang? Karena saya bergantungan dengan rokok. Bagi saya rokok itu membuat hal yang positif dalam hidup saya, terus maju, terus bekerja demi rokok. Tapi bukan karena demi rokok saja, demi rokok satu batang kita dapat membangun sebuah rumah karena inspirasi dari seorang rokok. Hai Bung, dengar, Indonesia ini bisa merdeka ya karena seorang perokok. Coba deh kalian googling, lihat banyak kok pahlawan-pahlawan itu yang perokok dan minum kopi. Coba deh tes, kalian tuh googling. Jadi sudut pandang itu tidak harus menyudutkan, memandang sudut pandang itu beda. Saya akan menanyakan kepada seorang perempuan yang sudut pandangnya yang tidak suka seorang perokok. Nah, bagaimana? Saatnya kita mendengar sudut pandangnya Narti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perokok menurut saya bukan seseorang yang harus dibenci atau dijauhi, malah justru harus merangkulnya. Sebab kenapa? Kita akan tunjukkan ke mereka, oh bahwa rokok ini seperti ini loh, ini tidak baik, ini tidak, ini kayak gitu. Saya pribadi, banyak teman-teman saya perokok dan sebagainya, tapi saya tidak menjauhinya. Tapi memang pada intinya saya tidak suka orang perokok, apapun alasannya. Saya tidak suka. Soalnya pertama dari asapnya. Lebih berbahaya perokok pasif daripada aktif. Kalau aktif kan cuma mereka hisap buangkan. Jadi kan yang kena ke yang pasif. Itu lebih berbahaya. Itu saya tidak suka. Terus baunya bikin saya pusing. Saya nggak bisa. Terus mereka bukan berarti jahat tapi kelihatan kayak orangnya arogan gitu, kayak galak gitu dan sebagainya lah. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa romantis dan sebagainya sama orang terdekatnya dan sebagainya. Ya seperti itu sih. Saya akan menanyakan sudut pandangnya lewat voice juga ya. Bagaimana sih sudut pandangnya Kirana tentang seorang perokok itu? Menurut sudut pandang aku, kalau misalkan kita ditembak sama laki-laki perokok nggak masalah, soalnya kita juga nggak bisa menolak hanya karena dia seorang perokok gitu. Misalkan kita suka sama dia, kepribadiannya baik, terus kita menolak hanya karena dia perokok gitu, itu kayaknya pikiran yang picik banget ya. Kalau misalkan kita memang nggak suka atau benci banget sama seorang perokok, kita pun kan bisa merubah dia secara perlahan-lahan gitu. Tapi kalau menurut Kiran sendiri, seorang perokok itu bukan sesuatu hal yang menakutkan kok gitu. Memang kalau menurut ilmu kesehatan pasti ya katanya perokok aktif sama perokok
rokok pasif itu kan lebih bahaya yang pasif ya. Tapi kita bisa kok gitu, misalkan kita lagi duduk bareng atau lagi ngobrol bareng, dia pengen merokok, terus kita takut terkena asapnya, kita bisa lah memberikan dia suatu nasihat atau bisa bilang lah ke dia gitu, tolong kalau misalkan lagi bersama aku merokoknya agak menjauh ya gitu, misalkan 1 atau 2 meter, atau bisa jadi kita bisa melihat arah angin kemana gitu, kita bisa duduk berlawanan sama angin tersebut gitu, sehingga kita nggak terkena paparan asap rokok. Seperti itu sih kalau menurut Kiran, nggak ada masalah. Sekarang kita akan menanyakan lagi tentang sudut pandang si Wahyu tentang seorang perokok ini seperti apa ya. Tapi bukan menyudutkan ya, ini sudut pandang saja, sudut pandang secara pribadi, bukan berarti menyudutkan. Sekarang kita dengarkan pendapat atau sudut pandangnya si Wahyu. Kalau menurut sudut pandang saya tentang seorang perokok itu biasa saja, gak ada masalah. Karena kebetulan pasangan saya juga seorang perokok dan saya tidak keberatan dengan hal itu. Menurut saya akan sangat egois jika saya melarang dia merokok. Karena dari rokoknya dia bisa menemukan teman, bisa menemukan inspirasi, dan bisa mengekspresikan dirinya. Ya, saya tahu rokok itu gak baik, sumber penyakit, tapi bukan berarti pria perokok itu dijauhin kan, karena alasan dia gak sehat. Banyak orang yang merokok tapi awet sampai tua. Banyak juga orang yang tidak merokok, mati muda dan sakit-sakitan. Tanyakan juga pada seseorang yang sudah lama banget yang merokok, bahkan berpuluhan tahun nih, seorang Pak atau seorang bapak teman saya. Pak, bagaimana sih kalau pendapat Bapak tentang merokok seperti apa? Mungkin Bapak bisa memaparkan kepada teman-teman di video kali ini. Kalau bagi saya merokok itu satu kalinya. Kalau bapakan dari masalah penyakit, orang itu tidak sehat, itu tidak tahu. Yang penting mulai zaman dulu, zaman Belanda sebelum itu sudah ada merokok, tapi ternyata orang yang tetap bisa sampai tua, itu bukannya dari penyakit. Yang kedua, kalau masalah rokok itu untuk mendekatkan kita pergaulan, terutama kita sedang ngobrol di warung. Kedua, kita tanya alamat, mana yang tidak tahu, kalau kita mengeluarkan rokok itu bisa cepat menunjukkan jalan yang benar. Pak, permisi, mau tanya jalan si A, jalan mana, sebelah mana. Kalau kita duduk di warung sambil mengeluarkan rokok, sambil tanya alamat, itu yang menjawab juga lebih segan daripada kita membelikan nasi 1 piring, lebih segan nasi rokok 1 batang. Jadi apa, menunjukkan itu pasti ada kepastian. Itu dari segi pergaulan, terutama dari segi kita seni kumpulan sama-sama teman. Kalau kita ngomong-ngomong tanpa merokok, kadang-kadang orang pembacaan itu ngerokok aja ndak keluar, apalagi uang. Nah, itu bisa dihina orang. Itu dari segi dalam hati kecilnya bisa dihina orang. Saya dulu pun juga tidak merokok, tapi berhubung teman itu rokok, lebih dekat itu kalau orang itu punya rokok. Nah, itu dari pulang dari mana-mana, ndak mungkin orang itu mau tanya, wah ini pulang dari Sumatera, uangnya banyak, minta uangnya, ndak mungkin. Kalau yang terutama yang itu, wah ini orang pulang dari Sumatera, orang dari perantauan, rokoknya mana? Itu sudah menjadi wajar. Orang lapar ndak mungkin tanya, Bu, aku minta nasi, enggak. Kalau orang rokok masih mau tanya, Pak, punya rokok 1 batang aja. Itu orang kepepet mau tanya rokok. Tapi kalau biarpun orang lapar mau tanya nasi, enggak mungkin. Paling ngemis untuk beli nasi. Tapi kalau orang nggak punya rokok, siapa lewat, siapa tahu, siapa punya rokok, minta ini. Itu akhirnya menjadi dekat persaudaraan. Intinya rokok itu begitu.
bukannya untuk pemborosan, bisa dikatakan pemborosan, bisa dikatakan penyakit, tapi ternyata yang lebih enak pergaulan itu kalau punya rokok. Ada rokok, ada kopi, ngomong-ngomong itu yang positif. Kalau bagi saya sendiri adalah seorang perokok aktif, ya merokok itu asalkan kita bisa cari duit ya, asalkan kita merokok itu pada tempatnya, tidak merokok di depan anak kecil, di depan anak-anak, dan tidak merokok di dalam ruangan. Kebiasaan saya kalau merokok, saya merokoknya di emperan atau enggak saya merokoknya di daerah terbuka seperti di bawah pohon di sekitaran rumah saya yang sepi. Saya juga jarang merokok kalau di tempat-tempat umum. Nah, walaupun saya merokok juga di tempat umum, saya harus mencari tempat rokok, misalnya nih di bendara ataupun di tempat-tempat umum kan udah disediain tuh area yang tempat merokok, dan saya akan merokok di area yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau di bis, di bemo ataupun di kendaraan umumnya saya tidak akan merokok, saya akan tahan begitu. Nah, kebanyakan orang juga berpendapat seorang perokok itu buruk. Iya emang, tapi itu kembali ke diri kita masing-masing. Itu karena kita udah itu besar nih, jadi kita itu udah tahu mana baik dan mana benarnya. Jadi itu kembali ke sudut pandang masing-masing, kembali ke pribadi masing-masing, dan tak perlulah kita tuh saling menghakimi harus berhenti merokok tuh nggak baik. Dan saya juga tidak mengatakan nggak merokok itu juga nggak baik, tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau saya, pandangan saya itu perokok adalah teman setia. Saat saya patah hati, saat saya lagi BAB, ya saya selalu ditemani. Saat saya naik gunung, saat saya lagi sendirian nih di malam yang sepi, saat ketakutan, di mana saat rokok itu adalah menjadi teman sejati saya. Saya pikir seperti itu. Ini kan pendapat pribadi saya. Halo, kalaupun salah kalian tinggal komentar. Kalian tinggal kasih pendapat dan kritik di kolom komentar. Saya tidak mengajak teman-teman yang merokok itu harus merokok, tidak. Kalau bisa, yang merokok itu bisa dikurangi. Yang awalnya 1 bungkus 1 hari bisa dikurangi setengah bungkus. Yang awalnya setengah bungkus 1 hari bisa berkurang dan berkurang terus. Dan saya juga tidak menyuruh teman-teman yang merokok itu untuk berhenti, dan saya juga nggak mengajak teman-teman yang nggak merokok itu harus merokok, tidak. Ya buatlah, ekspresikan diri Anda seperti apa yang kamu inginkan tanpa harus dipaksa ataupun mengikuti omongan siapa-siapa, karena omongan siapa-siapa itu banyak salahnya. Ikuti aja kata hati kamu sendiri, jalani aja seperti biasanya. Kalau itu membuat kamu nyaman, silakan. Yang penting kamu tidak berbuat yang enggak kepada orang lain. Dan sekali lagi, rokok pada tempatnya, dan biasakan selalu semangat mencari uang dengan hal-hal yang positif. Jangan karena kita mau dapat rokok kita ngebuatnya yang enggak ya. Saya harap itu teman-teman jangan ya. Jangan cuma menonton aja. Kalian harus memberikan bagaimana pemahaman tentang merokok itu seperti apa, negatif dan positifnya, agar saya juga tahu. Mungkin lewat video ini saya juga nanti ada pencerahan dari teman-teman berhenti merokok. Tapi saya tidak akan berhenti merokok, itu pun kalau tidak ada dari diri saya. Nah, saya juga tidak akan berhenti merokok karena diajak, berhenti merokok, ataupun dipaksa ngerokok itu nggak baik. Saya tidak akan. Itu karena saya hidup dalam prinsip sendiri. Walaupun saya mati dibunuh, penting saya hidup dengan satu prinsip, yaitu menjadi diri saya sendiri. Masing-masing orang memiliki sudut pandang masing-masing. Bukan berarti sudut pandang saya itu selalu benar, dan juga bukan berarti sudut pandangnya teman-teman itu juga selalu salah. Tidak seperti itu. Semua orang memiliki cara masing-masing, dan sudah pasti semua orang memiliki rezeki masing-masing. Jadi ngapain harus takut masalah nggak ada uang buat beli rokok, nggak ada uang untuk hari ini, untuk keperluan lainnya. Setidaknya kan kita harus berusaha lebih giat dan lebih keras lagi, bukan karena rokok ya, karena untuk masa depan nanti. Sekian dari saya, Imung SA, dan teman-teman bisa nge-like video ini, subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Akhir kata dari saya, apa yang kalian tanam itu yang kalian petik, apa yang kalian lakukan itu yang kalian dapatkan. Jadi hiduplah dengan hal-hal yang positif. Salam.